Oke, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Kembali lagi di antara rekan-rekan sekalian. Saya Bernardus Wijaya dari Support Sekuritas. Di mana malam hari ini kita ada event bertemakan T-Talks. Di mana di T-Talks kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni ada Ustadz Yusuf Mansur selaku stock enthusiast, di mana beliau cukup terkenal dengan strategi mansurmologinya, di mana malam hari ini kita akan bersama-sama menguak apa itu strategi mansurmologi yang beliau perkenalkan dan bagaimana saran-saran beliau, sharing beliau mengenai pengalaman di pasar modal, terutama dikala market sedang mengalami goncangan yang cukup kencang akhir-akhir ini. Nah, sebelum kita mulai bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur, tentu saja hari ini saya ingin membahas terkait tentang kondisi market, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Saya akan langsung share screen saya dari IHSG. Nah, kita melihat ya teman-teman ya, IHSG kita melihat mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 7 hari berturut-turut. Di mana kita melihat penurunan dimulai di tanggal 21 Januari 2021 dan akhirnya hari ini yang kita kira bisa membentuk pola semacam head and shoulders di sini. Nah, ini ada potensi untuk membentuk head and shoulders di sini. Tetapi kita melihat bahwa hari ini ternyata power buy-nya untuk IHSG masih belum ada. Sehingga hari ini IHSG terpaksa terprosok dari titik supportnya di angka 5.982 dan titik MA50-nya, hingga hari ini dia akan menguji resistance selanjutnya di angka 5.790. Dan kemudian resisten atau support yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah di angka 5.790, kemudian antara angka 5.590 sampai dengan sekitar 5.520. Itu angka-angka support yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers. Dan juga kita melihat bahwa berhari-hari banyak saham yang terkena ARB. Dan hari ini ada kisaran sekitar 80 saham yang terkena ARB. Saya akan share saya, termasuk saham-saham farmasi, KF, INAF, IRA. Kemudian yang kedua, ada saham-saham terkait tentang saham nikel, Antam Tins mengalami ARB, kemudian saham-saham Bris Agro juga mengalami ARB. Saya akan summary-kan bagaimana saham-saham yang mengalami penurunan signifikan di beberapa hari terakhir ini, terutama di hari ini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat di sini ada banyak saham yang mengalami ARB yang lebih dari 6% penurunannya. Hari ini ada sekitar 91 saham yang lebih dari 6% penurunannya di sini. Dan kita melihat bukan saham kaleng-kaleng yang mengalami penurunan. BBRI mengalami penurunan 6,49%. Kemudian kita bisa melihat saham-saham yang sebenarnya kapitalisasi cukup besar yang menggoncang IHSG adalah penurunan saham-saham big cap seperti BBRI. Kemudian kita bisa melihat PMRI hari ini turun 6,74%. Nikel juga Antam mengalami penurunan signifikan. Dan kita melihat saham-saham konstruksi masih ada yang mengalami ARB seperti Adikarya, farmasi masih ARB beruntun, dan lain sebagainya. Nah, apa yang sebaiknya perlu kita lakukan di kala market seperti ini? Nah, tentu saja ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Berbagai strategi harus kita lakukan, terutama di kala market saat ini sedang sangat volatile. Yang pertama adalah terkait tentang money management. Nah, teman-teman sekalian diharapkan kedepannya untuk money management jangan terfokus kepada satu saham, terutama saham yang sangat agresif atau saham yang secara valuation sudah cukup mahal. Seperti kita ketahui, KF INAF IRA ketika sedang berada di nilai puncaknya, valuasinya telah mencapai angka sekitar 200 lebih. Bahkan salah satu perusahaannya mengalami kerugian. Kemudian kita melihat seperti Antam dan Tins juga valuasinya sudah cukup mahal, dan juga kita lihat konstruksi Waskita PT PPAD. Nah, oleh karena itu money management merupakan hal yang perlu dilakukan secara mutlak oleh para cuan troopers. Dan jika telah mengalami aksi stop, telah turun di titik-titik tertentu seperti misal breakdown 6.000, jika teman-teman merupakan trader, sebaiknya stop loss merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Stop loss merupakan yang penting, sehingga itu merupakan hal yang harus kita perhatikan, terutama sebagai trader.
Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam yang belum masuk di pasar saham? Nah, jika teman-teman belum masuk ke pasar saham, saya percaya bahwa opportunity kali ini kemungkinan tidak akan datang beberapa kali lagi di depan. Nah, oleh karena itu kita sebagai teman-teman, sebagai orang yang belum masuk ke pasar saham, teman-teman bisa buka rekening saham di eform.sukosekuritas.com. Saya akan pin message-nya. Dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk ikut webinar dan morning meeting bersama Sukor Sekuritas terkait tentang prediksi pasar di hari tersebut, sehingga kita bisa melihat saham-saham apa yang memiliki potensi. Nah, kira-kira Senin hijau royo-royo atau enggak? Nah, kita melihat bahwa buying power kali ini kita lihat bahwa sangatlah tidak ada atau sangat tipis. Oleh karena itu istilahnya kita masih perlu hati-hati, jangan tangkap pisau jatuh, kita tunggu. Buat teman-teman yang belum masuk udah full cash, sabar dulu. Sabar dulu, perhatikan resistance 5790. Dia mantul atau enggak? Mantulnya dengan power atau enggak? Jika enggak mantul, kita perhatikan titik antara 5500 sampai dengan 5600. Itu yang belum kita perhatikan selanjutnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan harga saham ini turun menerus? Yang pertama adalah terkait tentang kebijakan 100 hari Joe Biden yang masih belum jelas kebijakannya. Stimulus diharapkan akan digelontorkan tapi belum digelontorkan. Kemudian terkait yang kedua adalah kasus COVID-19 di US dan Indonesia yang masih sangat tinggi, terutama di US sana, di mana jika di US sana COVID-nya masih belum terkendali, Joe Biden memiliki kebijakan untuk mengadakan lockdown. Nah, lockdown inilah yang ditakutkan oleh orang-orang. Jika terjadi di Amerika, ini akan berdampak terhadap perekonomian di Amerika yang akan terdampak pula. Dan tentu saja Amerika akan berdampak ke seluruh dunia. Dan saat ini kita juga masih menunggu laporan Q4 atau laporan tahunan dari emiten-emiten yang tentu saja ini menjadi katalis selanjutnya untuk market di Indonesia dan juga di seluruh belahan dunia lainnya. Sehingga karena belum ada sentimen positif, IHSG diperkirakan masih akan bisa anjlok terus. Sehingga kita perhatikan 5790. Jika 5790 belum tertahan, dia masih bisa tembus ke 5.500. Nah, sekarang kita akan perhatikan beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan, terutama jika saat kala IHSG mengalami penurunan. Nah, IHSG mengalami penurunan, tentu saja yang akan terdampak adalah saham-saham perbankan pula, karena saham-saham perbankan merupakan weighting paling besar di IHSG. Nah, oleh karena itu saham-saham perbankan merupakan pilihan yang menarik untuk kita koleksi melalui strategi pembelian bertahap atau buy on weakness. Tapi jangan full power kalau teman-teman melakukan aksi pembelian. Nah, saham-saham yang menarik saat ini yang saya akan tunjuk sebelum kita ketemu Pak Yusuf Mansur ya. Karena Pak Yusuf Mansur hari ini sedikit terlambat. Kita akan lihat beberapa saham yang menarik untuk kita koleksi. Nah, yang pertama adalah BPNI. Kita melihat bahwa BPNI ini dia telah tertahan di MA 100-nya. Tapi bagaimana dengan MA 200-nya? Saya akan ubah MA 20-nya ke MA 200. MA 200-nya masih cukup dalam. Nah, untuk BPNI ini teman-teman bisa perhatikan apakah MA 100 ini akan tertembus atau tidak di hari Senin besok. MA 100-nya ada di angka 5.550. Kemudian titik selanjutnya yang perlu kita perhatikan selain 5.550 sebagai MA 100 adalah titik sini. Titik breakout-nya dia. Dia waktu ini sempat breakout di sini. Polanya kurang lebih double bottom ya, cup and handle di sini pola besarnya kita bisa lihat. Saya akan lakukan penggambaran di sini. Ini polanya di sini dia sempat break cup and handle nih, kita lihat cup and handle. Di sini handle-nya. Dia titik breakout-nya ada di angka sini. 5.350. Nah, 5.350 ini menjadi titik krusial BPNI nanti. Apakah tertembus atau tidak? Jika dia tertembus berarti secara garis besar dia pola cup and handle-nya telah terkoreksi. Mengalami pullback ke bawah di titik breakout-nya dia. Nah, kita bisa strategi beli bertahap di sini, tetapi kita sambil lihat bagaimana outlook makroekonominya ke depan. Kemudian saham yang menarik lainnya adalah saham BBTN yang secara valuation masih cukup murah. Dan BBTN ini sama ya, dia tertahan di MA 100-nya. Kita bisa lihat. Dan dia juga sama membentuk pola cup and handle.
untuk pola jangka panjangnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita tarik. Nah, ini cup and handle. Cup and handle. Nah, di sini titik breakout-nya udah tertembus ya. Dan next support yang perlu kita perhatikan adalah sini nih. Titik breakout yang di sini di kisaran angka 1440. Dan saham lain apa yang menarik? Tentu saja kita akan panggil langsung bintang tamu di malam hari ini, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Kepada yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur Ya, assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banget Ustadz udah hadir di antara kita semua, terutama di depan para cuan troopers, di mana kita ingin mendengar edukasi dan sharing dari Ustadz terkait tentang kondisi market belakangan ini. Nah, mungkin untuk yang pertama, kita dari tadi udah banyak pertanyaan nih. Karena kita melihat bahwa banyak saham yang mengalami ARB. Bahkan hingga hari ini saham-saham perbankan pun mengalami ARB seperti BMRI dan BBRI nyaris ARB. Kemudian kita melihat bahwa IHSG udah terkoreksi hampir lebih dari 10% dari 6.500 puncaknya dan sekarang di angka 5.800-an. Nah, bagaimana Ustadz menanggapi fenomena harga saham yang turun sangat signifikan saat ini, Ustadz? Ya, jadi terima kasih dulu sebelumnya Mas Bernard, ya, kawan-kawan Sukor Sekuritas. Luar biasa Mas Bernard nih, saya dari kemarin kagum ya, masih muda. Ini bener apa ya gitu ya, punya Sukor gitu kan, bener loh. Apalagi tadi di Japri sama kawan saya lagi Natalia tadi. Di Sukor, bener lah gitu, jadi tambah kagum lah anak-anak muda Indonesia ini luar biasa. Jadi pertama saya terima kasih ya, terima kasih banget dan juga terima kasih buat semua yang hadir. Saya percaya kekuatan niat ya. Dari awal saya bicaranya memang kekuatan niat, kekuatan kemudian nawaitu, tujuan-tujuan baik. Yang bila mana kemudian niat kita itu bagus, tujuan kita itu bagus, maka insya Allah kemudian nggak pernah ada yang judulnya itu rugi gitu, mau kayak apapun judulnya misalkan gitu. Misalnya ginilah, saya bangun pagi-pagi dengan 300 mangkok bubur. Oke, saya bangun pagi-pagi sebagai tukang bubur dengan 300 mangkok bubur. Apa niat saya? Niat saya adalah melayani 300 orang. Supaya mereka nggak usah sibuk bikin sarapan, saya yang menyiapkan dengan istri saya dan anak-anak saya. Apalagi niatnya memudahkan mereka mencari sarapan. Apalagi niatnya ya mudah-mudahan bisa kemudian sekalian mencari rezeki yang halal buat anak-anak saya. Berapa saya dapatnya? Oke, secara fundamental ilmu perbuburan misalnya. Berapa beli ayamnya, berapa beli berasnya, berapa kemudian jadi buburnya, berapa kecapnya, berapa kecap manis asinnya, berapa seledrinya, bawang, cabai, dan lain sebagainya. Hitung. Oke, didapat kira-kira saya bisa ngantongin ya mungkin kira-kira 300 perak atau 500 perak. 500 perak kalau dikali 300 sekian. Oke, go, jalan. Sebelum jalan, saya pastikan saya juga sudah berdoa kepada Tuhan yang kuasa. Nyambungin ke atas gitu ya, bahwa ya Tuhan kita mau jalan. Ya Allah kita mau jalan. Alhamdulillah. Begitu jalan, nggak tahu gimana gitu ya. Ada sepeda yang kemudian di turunan nabrak. Bang! Kemudian jatuhlah bubur saya. Yang hancur bukan cuma dagangan pada hari itu, tapi 300 mangkok yang daily dipakai oleh saya hancur. 300 mangkok, enggak sederhana ini. Kira-kira begitu. Ya. Yes. 300 mangkok tentu saja tidak 300. Mungkin ada 20 atau 30 mangkok. Itu hancur. Gerobaknya juga punya penyok dan lain sebagainya. Terus di mana saya ruginya? Kan begitu. Ya secara kemudian manusianya rugi. Tapi pada saat itulah kemudian Tuhan mengambil alih kerugian itu. Yes.
Saya percaya banget itu gitu loh. Oke. Nah, bentuk kemudian pengambil alihan Tuhan itu bentuknya macam-macam. Kita perlu melihatnya dengan kacamata iman. Kita perlu melihatnya dengan mata yang kemudian mata belief, seorang believers gitu ya, seorang yang kemudian percaya sama dia. Misalkan, ya mau gimana, mau minta ganti rugi lah yang nabrak sopir angkot. Ya sudahlah, kita pulang saja gitu loh. Tapi begitu pulang gitu kan, dengan sisa-sisa rupiah yang ada, kita betulin lagi gerobak buburnya, kita beli lagi kemudian mangkoknya, kemudian kita belanja lagi, kita restorasi kemudian gerobaknya, dalam 4 hari kemudian kita jalan. Begitu 4 hari jalan, tampaklah kemudian mulai muncul tanggung jawab Tuhan yang maha memberi rizki. Teng. Ada satu pelanggan bilang, Bang, Sabtu besok bos saya mesen bubur bisa nggak? Oh, berapa? Ya, dia ada kira-kira 6.000 karyawan lah gitu. 6.000 mangkok. Wih, luar biasa. Muncul lagi teng gitu loh. Ya, ada di salah satu polda misalkan bilang, Mas, itu kosong di kantorku. Kamu aja sewa di situ. Ya, murah tuh sewanya cuma 3 juta. Orang-orang berebut, dia malah ditawari. Muncul lagi kemudian teng apa? Anaknya dapat beasiswa. Itu gitu loh. Oke. Nah, kacamata kita itu jangan hanya satu aja. Loh, rugi, Pak. Wong Tuhan ini pemilik rizki semua pintu, Pak. Betul sekali. Lah ya masa iya gitu loh. Nawa itu kita nih ngebantuin BRI misalkan. Emang apa ketika kita membantu BBRI misalkan? Loh, BRI ini besok akan merger sama Pegadaian. Akan merger sama PNM, penanaman modal madani. Salah satu kemudian isu paling hebat besok sebentar lagi adalah Presiden menyatakan perang nanti dengan rentenir di seluruh Indonesia. Rentenir di seluruh Indonesia. Oke? Dengan memakai kemudian kekuatan BRI-nya sendiri, ditambah dengan Pegadaian, ditambah dengan PNM, bersama Pak Erick Thohir sebagai Menteri Negara BUMN. Nah, saya ilmu-ilmu yang kayak gini ini loh. Informasi yang kayak gini-gini nih, ini dapatnya bukan dari Google gitu loh. Bukan dari kemudian apa. Ini cerita tentang bagaimana kemudian kita nyambungin dengan pusat informasi, yakni dia. Iya, betul. Yang maha kuasa, yang maha tahu segalanya gitu loh. Qul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Kamu pengen tahu dari siapa lagi, kata Allah. Kalau akulah yang memiliki semua informasi yang kalian butuhkan di langit dan di bumi. Nah, kembali. Ketika kita kemudian masuk kepada BRI misalnya. Deng masuk. Tujuan kita apa? Oh, kita harus ikut nih. Kita harus ikut nih. Supaya kemudian kita bisa memerangi rentenir di seluruh Indonesia. Emang cara kerjanya gimana, Tat? Begini besok ini. Besok pelaku-pelaku usaha pasar yang punya cincin yang selama ini make rentenir, ya, minjem 800.000 jadi misalkan 1,2, 1,3. Besok ketika dia punya cincin, dia cukup datang ke cabang BRI manapun yang di sana sudah built-in, udah embed Pegadaian. Oke? Itu naruh pagi dia dapat 1 juta 2 juta, kalau dia pulangin hari itu 0%, nggak ada bunga sama sekali. Nggak ada bunga sama sekali. Lah, kalau kitanya bicara tentang saham, Pak, rugi, Pak. Oke. Kalau kita bicaranya tentang kita beli di angka 3.500, nanti jadi 4.000, alah terlalu kecil, Pak. Oke. Jadi semua ini betul, semua kembali ke niat ya, niat kita yang tulus, ikhlas. Kita bisa membebaskan orang dari rentenir seluruh Indonesia hanya dengan membeli 1-2 lot, hanya membeli 10-100 lot, itu kan gila, Pak. Betul sekali. Bagaimana kemudian kita memfasilitasi orang masuk jalan tol, kita punya pahala orang yang masuk jalan tol, apapun judulnya, apapun profesinya, apapun kegiatannya, apapun jualannya, semua orang yang masuk tol, kebaikannya jadi punya kita. Lalu apa artinya? Apa artinya cuma cuan sedikit? Sedangkan kita bisa minta ya rezeki dari Allah akibat perbuatan baik kita itu dari seluruh penjuru rezeki Allah. Nggak ada ruginya, Bos.
Yes, Saya kan setuju banget prinsipnya Ustaz. sederhana aja. Sebelum saya kembalikan kepada Mas Bernard, prinsipnya sederhana. Kalau judulnya sudah Tuhan, memang kelihatannya kayak utopia. Kok bawa-bawa Tuhan? Lah mau bawa siapa lagi kan begitu? Hah? Mau bawa siapa lagi yang paling hebat kecuali dia? Nah kalau udah Yes. judulnya dia bos, kalau udah judulnya dia, sederhana kok rumusnya. La takhaf wa la tahzan. Nggak usah cemas, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah. Udah, beres. Aku yang take over, aku yang tanggung, aku yang jamin, kata Tuhan begitu kira-kira. Nah, Yes. dan kalau udah begitu nih berlaku di semua saham. Berlaku di semua saham. Cari kebaikan apa perusahaan itu. Cari Luar apa kebaikan biasa. perusahaan itu. Lalu kita masuk di situnya, bukan di angkanya. Yeah. Oke. Luar biasa banget Ustadz. Saya langsung tercerahkan nih. Jadi istilahnya waktu kita membeli saham, tentu saja ini seperti berbisnis ya. Setiap bisnis ada risikonya. Kayak kita misalnya niat untuk nyiapin bubur, di jalan bisa jatuh. Jadi nggak masalah. Asal niat kita baik, niat kita membantu orang, invest di perusahaan yang betul-betul berdampak kepada masyarakat luas, insya Allah tentu saja Tuhan akan memberikan timbal balik ke kita dalam bentuk berkat yang lain ya Ustadz ya, bukan berkat di saham saja. Seperti itu. Iya. Jadi mindset kita harus benar terlebih dahulu. Seperti itu. Begitu ya Ustadz ya kesimpulannya ya. Cakep udah. Begitu. Setuju banget saya Ustadz, saya juga tersentuh langsung nih. Wah, betul juga. Lah Kita iya nggak boleh Pak. Sekarang egois. gini ya. Sekarang gini Mas Bernard. Ketika misalkan teman-teman membeli saham batubara. Ya kan? Ketika teman-teman membeli saham batubara. Loh, kita ini kalau nggak ada listrik, Pak, mana bisa, Pak? Betul. Kita kalau nggak ada listrik, sekarang ini, mana bisa kita live begini? Nggak ada Betul. lampu, nggak ada colokan, nggak ada casan. Berarti dengan kita ada listrik, kita kemudian bisa berbagi ilmu sama teman-teman. Ya, ini luar biasa nih yang belajar sampai 1000-an lebih, Mas Bernard top banget dah. Ya. Yes. Nah, ketika kita beli saham si batubara, sementara komponen terbesar listrik salah satunya adalah batubara. Berarti kan seluruh ya rumah, gedung, jalan raya, ya dimanapun ada yang pakai listrik, itu kan ada kebaikan saham kita. Betul. Di situ saya mah mikirnya udah udah gini loh, buat saya cuan itu udah nggak cukup membayar saya. Setuju. Buat saya cuan sudah tidak akan pernah cukup membayar saya. Yes. Asik. Jadi, Karena berkat Tuhan tidak terbatas ya. Ustadz, nah, unlimited payback dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bos. ya, setuju. Unlimited payback. Karena walaupun kita membantu dengan sedikit 1-2 lot, asal niat kita benar, entar untungnya di saham atau enggak, itu urusan Tuhan. Iya. Urusan Nah, yang tinggal maha saya kuasa. kasih tipsnya. Apa tipsnya? Angkat tangan dong berdoa. Angkat Yes. tangan dong berdoa. Ya Tuhan, saya lagi dimarahin nih sama bini. Gitu. Ternyata nyangkut nih. Gitu kan? Padahal Betul. niatnya baik. Ya Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu. Tunjukkan kekuasaan-Mu. Bahwa aku tidak salah membantu orang lain. Selesai. Yes. Gitu. Selesai udah. Aduh, menenangkan banget nih Ustadz nih. Iya. Ya, luar biasa. Oke. Bener, nggak akan pernah salah udah. Nggak akan pernah Yes. salah. Yang penting kita selalu tulus, ikhlas waktu invest, tidak mengharapkan imbal balik. Tuhan yang akan berikan baik lewat sahamnya atau lewat cara yang lain. Seperti itu. Iya bener. Bener itu. Luar Udah biasa bener banget. itu. Ya. Makanya kan Oke, waktu jadi- dulu Garuda, inget kan waktu dulu Garuda, kan Betul. kurang apa kita dibully sama orang kan? Betul. Fundamentalnya jelek. Nah, gue mah nggak mikir fundamental sih. Mikirnya kita nolongin BUMN yang satu ini. Itu Setuju. aja. Bahwa perkara di dalamnya jelek, ya masa iya ntar nggak diganti. Kan begitu. Perkara Betul. bahwa di dalamnya jelek, masa nggak ada perubahan. Kan begitu. Niat kita bantu. Terus saya bilang sama teman-teman, lo kalau mau bantu perusahaan yang rugi apa perusahaan yang untung. Di mana-mana kalau namanya bantu perusahaan tuh yang rugi, bukan yang untung. Yes. Kalau bantu perusahaan yang untung, lo yang mau dibantu, bukan dia gitu kan. Berarti kan niatnya udah salah gitu kan. Kita mau ngambil untung dari kerugian orang gitu kan. Janganlah, kita bantu. Dan terbukti kan pada saat itu set naik sampai 60%. Betul. Karena waktu itu industri pariwisata sedang hancur-hancurnya ya, dengan adanya Garuda bisa membantu daerah-daerah pariwisata, tujuan wisata
menjadi bangkit lagi. Iya memang begini ya teman-teman, saya memang artinya ya boleh teman-teman juga tidak ngikutin, karena juga ini akan jadi problem juga buat teman-teman kalau memang misalkan beliefnya nggak strong, Yes. tanggung-tanggung gitu loh. Kalau tanggung-tanggung Anda membutuhkan analisis fundamental. Anda membutuhkan segala analisis Anda butuhkan. Tapi kalau saya kan udah nggak bicara fundamental, bos. Gue ada duit, gue mau bantu orang gitu aja. Betul. Gue ada duit, gue mau ikut pahala di perusahaan orang. Udah gitu aja. Jadi gue nggak perlu juga analisis fundamental. Orang gue nggak butuh juga dari apa yang terjadi sama fundamentalnya. Habis gue chip in saham di situ, gue lapor pada Tuhan yang kuasa. Itu doang. Ya. Dulu Natalia tuh ketika ngajak saya masuk di BRIS di awal-awal dulu. Emang mikir? Nggak mikir. Tanya dia deh. Nggak mikir, bos. Iya. Nggak ada cerita mikir. Hah? Pokoknya niatnya apa? Ini BRIS harus manggung. Ini BRIS harus IPO. Ini BRIS kemudian ya harus kemudian cetak skor, melantai di bursa sebagai satu-satunya perbankan syariah yang mengawali kemudian IPO perdana pada saat itu. Mikir untung? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Andai pada saat itu Mbak Natalia ngomong nih, Pak Ustadz, kita jual 1.000, gue beli juga 1.000. Nggak ada urusan. Wow. Nggak ada urusan gitu loh. Asli nggak ada urusan. Jadi kita tunggu revelation hikmah dari Tuhan ya, kita kira-kira saham mana yang mau kita masuki, dan tentu saja yang harus niat ikhlas gitu ya Ustadz ya. Ya artinya kembali ke kepentingan. Ya, kembali istilahnya tiap orang memiliki preferensi dan style masing-masing, dan kembali ke teman-teman beli sahamnya berdasarkan apa. Tapi kalau Pak Ustadz ini berdasarkan niat, tulus dan ikhlas membantu orang lain. Seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, kira-kira begitu. Luar biasa. Nah Ustadz nih, ada pertanyaan lain nih. Kita melihat di banyak sosial media, di Twitter, Facebook, berita, Stockbit, banyak orang yang melakukan investasi saham dengan menggunakan uang dapur, uang pinjaman online, uang kuliah, uang biaya popok anak, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pandangan Ustadz terkait tentang hal ini bagaimana Ustadz? Silakan. Iya, saya baru menyadari bahwa ternyata ada sebagian orang, ya saya agak telat tuh menyadari bahwa ada sebagian orang ternyata yang memang membeli saham dengan jalan ngutang, apalagi ngutang dengan ngutang yang akhirnya berbunga. Ya memang ini tidak kita rekomendasikan gitu ya. Jadi yang kita rekomendasikan kan memang selain soal tadi kita bicara jangka panjang, bicara investasi jangka panjang, bicara nabung jangka panjang gitu kan. Kayak sekarang ini kalau kita lihat kan, kayak tadi kan hari ini indeks harga saham gabungan kita minus, ya minus berapa tadi, minus 2 kalau tidak salah. Terus yang JII juga, yang indeks Islamic Index itu juga turun, minus ya, walaupun membaik, minusnya sih lebih baik daripada indeks harga saham gabungan. Kalau kemudian judulnya adalah jangka panjang, maka seluruh saham infrastruktur ketika SWF turun, ini beda juga judulnya. Atau ketika dunia kemudian sama-sama yakin bahwa vaksin di Amerika berhasil, di Turki berhasil, di China berhasil, di Rusia berhasil, di Jerman berhasil, beda juga nanti judulnya. Betul. Beda. Ini kan yang masalah kan yang trading nih. Yang masalah ini hari ini yang trading. Yang jualan harian, bos. Betul. Itu yang masalah mah. Kalau nggak jualan harian mah tenang aja. Oke. Jadinya intinya kita sebaiknya pakai uang dingin, tahu di saham, karena kita fokusnya jangka panjang, begitu Ustaz. Oke. Nah, terus nih saya bilang sama teman-teman, oh berarti Ustadz mengabaikan hal fundamental. Enggak, bos. Kalau hal fundamental itu jadinya ilmu, bukan pertimbangan. Hal fundamental itu harus jadi ilmu, bukan jadi pertimbangan. Oke. Kalau jadi pertimbangan, kita nggak jadi bantu orang, bos. Contoh, gue mau bantu si Fulan, tapi kan gue lagi butuh duit buat anak gue. Secara fundamental, gue juga lagi butuh duit. Mana bisa gue bantu orang? Betul. Maka supaya kemudian kita nggak pakai fundamental keluarga saya yang butuh duit,
Ya saya pakai iman aja. Ya udahlah, dengan kita bantu tetangga, nanti Tuhan bantu kita. Selesai. Setuju. Gitu loh. Betul, jadi intinya niatnya jangan setengah-setengah ya. Kalau intinya niat mau bantu perusahaan, ya kita berniatin untuk bantu perusahaan. Kalau niatnya emang pengen pakai fundamental teknikal, ya berarti niatnya ke situ. Iya, Dari nggak awal salah. mindsetnya harus ditekankan, begitu ya Ustadz ya? Iya. Iya, nggak salah, itu kan choice ya. Itu kan pilihan Yes. ya. Itu kan pilihan kan. Ada orang yang Betul. kemudian ngebantu dengan hitung-hitungan, ada orang yang ngebantu tanpa hitung-hitungan. Betul. Tentu saja yang penting ini disesuaikan dengan style teman-teman cuan troopers masing-masing di sini. Karena Iya. setiap orang stylenya berbeda-beda. Iya. Tapi tentu saja ini merupakan salah satu style yang kita apresiasi banget Ustadz. Karena jarang banget investor yang betul-betul niatnya bantu seperti ini. Dan tentu saja ini akan menimbulkan istilahnya berkat-berkat tidak terduga lah dari Tuhan nanti kepada Ustadz dan keluarga. Nah, Ustadz, kita ada pertanyaan juga nih Ustadz. Terkait tentang retail yang saat ini melonjak cukup pesat. Di mana penambahan SID-nya sejak angkatan corona itu mencapai 500.000 SID baru. Bagaimana Ustadz menanggapi mengenai hal ini Ustadz? Silahkan. Iya, jadi inilah kesempatan buat kita nih Mas Bernard untuk membangkitkan investor retail. Ya, jadi kekuatan nanti akan ada di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Karena kekuatannya adalah kekuatan yang terbagi di skoci-skoci kecil yang ketika dia berkumpul, dia menjadi raksasa gitu, menjadi super giant gitu. Saya percaya gitu, jika kemudian pasukan plankton ataupun apa namanya lah whatever gitu ya, pasukan 1 lot, 2 lot, 10 lot, 100 lot dia bersatu, waduh Pak, perusahaan mana yang nggak bakal digulung jadi punya dia gitu loh, jadi punya kita sendiri gitu loh. Itu yang saya lihat ini luar biasa gitu. Nah dulu kan salah satu keinginan saya dan juga yang lain, cita-cita saya, impian saya dan juga yang lain adalah bagaimana kemudian kita mengubah DNA kita menjadi kemudian bangsa investor gitu loh, ya, bukan bangsa yang jual-jual tapi beli-beli gitu loh. Beli-beli gitu. Kalaupun misalkan kita punya saham, katakan kita punya saham Telkom, kita beli di angka 3.000, kemudian terjadi nih naik harga saham Telkom 4.000, enggak, gue mah pokoknya gue pengen beli gitu aja udah. Betul. Bukan pengen jual. Tapi kan kalau kita jual kita jadi untung. Enggak, gue udah untung yang lain. Gue dapat beasiswa S2, gue dapat beasiswa S3, gue punya mobil jadi baru, gue jadi punya bini, gue jadi punya laki, gue jadi punya anak. Untungnya udah di mana-mana. Berkat yang kata Pak Bernard tadi bilang, berkatnya udah di mana-mana. Jadi judulnya beli gitu. Jadi selama 5 tahun ke depan anak-anak milenial, remaja kerjaannya beli aja udah. Nggak ada cerita jual. Mau kayak apapun. Jadi nanti di apps-nya hanya judulnya buy. Sell. Gitu. Betul. Ayo kapan lagi sih jadi owner itu loh? Yes. Kapan lagi jadi owner? Dan itu kan afirmasi terbaik kan? Afirmasi terbaik gitu loh. Wow. Saya Pak Bernard termasuk orang yang bangga loh kalau beli dengan harga tinggi. Oh iya. Beda, memang beda. Dari dulu emang beda. Matematikanya itu udah beda. Matematikanya beda. 10 kurang 1 bukan 9. Oke? 10 less 1 it's not 9. Becoming 19. Why? Because when we give to Allah 1, Allah will pay back us 10 times or even more, 700. Yes. Jadi kalau kita punya 10, kita kasih 1 bukan 9 tapi 19 atau bahkan 709. Betul. Jadi semuanya emang udah nabrak emang. Betul. Pokoknya kalau orang judulnya pakai analisis dan fundamental, puyeng aja udah. Betul. Istilahnya kalau kita emang belinya pakai niat ya istilahnya Tuhan yang akan mempercukupkan kita ya Ustadz ya. Lah kan gini ya, secara psikologi aja kan ilmu juga mengatakan iya bahwa kalau kemudian para investor masuk terus dan dia tahan, indeks harga saham gabungan pasti bagus, Bos. Betul. Betul nggak saya ngomong? Banget. Betul banget. Kalau beli-beli nggak ada yang jual pasti naik terus. Betul. Lah iya, nggak ada urusan gitu kan. Lalu kita bisa menyingkirkan bandar-bandar. Kalau sudah bersih, hanya kita isinya, selesai Bos.
Betul, betul Ustadz. Luar Elah. biasa. Hah? Jadi kita Bukan istilahnya, berarti ini juga bukan ilmu, ini ilmu juga gitu kan. Tapi ini kan bukan ilmu biasa. Namanya juga betul, udah ilmu Tuhan, ilmu betul. langit, ilmu bantu, kok helping people kan. Yes, benar banget. Kita memasyarakatkan saham ya, istilahnya semua orang harus jadi investor. Karena betul kata Ustadz, investor di Indonesia itu masih kecil banget Ustadz. Sekitar 1,6, 1,7 juta. Padahal penduduk kita 250 juta. Di Korea Ustadz, 10% penduduknya di investor. Di kita masih kurang dari 1%. Mudah-mudahan Iya. dengan Ustadz banyak sharing di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya, itu menjadi istilahnya pemacu buat masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi dengan niat yang betul, seperti itu. Siap. Nah, terkait tentang kesalahan-kesalahan investor pemula. Banyak investor yang saat ini ketika mulai penurunan dari 6,5 sampai 5,9 mengalami penyesalan. Kenapa saya masuk ke pasar saham? Nah, sebenarnya apa sih kesalahan yang biasa dilakukan oleh investor pemula dan bagaimana kita menghindari kesalahan tersebut? Kesalahan itu selalu menjadi modal terbaik, Mas Bernard. Asal dia terus belajar. Oke. Ya. Kesalahan itu akan menjadi sebuah kekayaan banget asal tidak give up, tidak mundur, dan terus belajar. Saya ada cerita, ada satu kawan saya, ya, dengan izin Allah, dia beli ikan cupang. Beli ikan cupang karena nggak punya duit buat beli ikan yang mahal-mahal. Dia belilah ikan cupang. Nah, takdir Tuhan, dia salah grup, dia salah komunitas. Dia ikan cupang, tapi ikut ikan arwana. Cerita ini ada di YouTube, karena orangnya juga lumayan famous, lumayan jadi YouTuber. Nah, ketika dia kemudian masuk ke komunitas arwana, dia mulailah jatuh bangun ngumpulin duit. Sebagai orang kecil, untuk bisa punya duit ratusan ribu, itu perjalanannya bulan. Perjalanannya bulan. Bukan sekedar 1-2 bulan. Tapi mungkin bisa 4, 5, 6 bulan. Untuk bisa beli bibit arwana. Ya. Alhamdulillah Mas Bernard. Setelah nabung berbulan-bulan, beli kemudian ikan arwana, berada di komunitas yang tepat. Alhamdulillah, mati. Ikannya mati. Iya. Kenapa? Karena ada kesalahan air, kesalahan kemudian perawatan, kesalahan kemudian juga perlakuan dia terhadap ikan arwana. Dia biasanya cupang, sekarang arwana. Nah, yang hebat apa? Kesalahan itu dia arsip. Dia mengarsipkan kesalahan itu, lalu kemudian dibenahin di second chance. Dia benahin di next round gitu loh. Akhirnya Mas Bernard, dia sekarang punya aset hampir 0,5 triliun rupiah dari ikan arwananya itu. Wow. Namanya Jonan. Silakan teman-teman diklik di Google Jonan arwana. Itu salah satu top 10 di Indonesia. Wow. Itu ikan yang arwana yang 1 miliarnya aja mungkin ada 100 itu. Ya. Iya, lu pernah jadi bintang tamu di acara TV saya gitu. Saya kalau tidak punya kesalahan, nggak akan ada di sini. Saya punya kesalahan gitu. Tapi dari kesalahan itu kita belajar dan belajar. Oke, betul banget Ustadz. Jadi istilahnya semua kesalahan yang terjadi di masa lalu itu jadi pembelajaran paling berharga buat kita ya Ustadz ya. Dan juga harus dokumentasi. Sehingga kita dari kesalahan itu bisa belajar dan menjadi seorang yang lebih besar di masa yang akan datang. Seperti Jonan Arwana tadi. Pertama kali arwananya mati, dia catat kenapa mati. Tapi dia tahu gimana caranya biar membiarkan selanjutnya hidup. Nah akhirnya dia menjadi sukses di bidang arwana. Luar biasa. Jadi jangan menyesal ya kita. Kita nggak boleh menyesal kalau kita salah, tapi kita harus belajar dari situ ya Ustadz ya. Iya, benar. Mantap. Nah Ustadz nih, kita berbicara mengenai IHSG. Banyak analis di pasar modal mengatakan IHSG di akhir tahun bisa mencapai kisaran angka 6.800 sampai dengan 7.000. Nah bagaimana iman Pak Ustadz nih mengenai IHSG, prediksi hingga akhir tahun akan seperti apa?
Mas Bernard, saya ini pelaku afirmasi. Saya alhamdulillah pelaku afirmasi banget. Pelaku visualisasi sama imajinasi. Ya. Kalau kemudian kita beramai-ramai, ya, berafirmasi, indeks harga saham gabungan seperti yang kita inginkan, that will happen. Itu bakal kejadian. Tapi kan di tengah jalan keraguan-keraguan, kecemuan, ya, di tengah jalan ketakutan, kecemasan, keraguan, itu kan yang membuat kita menjadi tidak sampai kepada belief-nya itu. Betul. Misalkan kita dari awal udah bilang, pokoknya gue mau kuliah di luar negeri, gue mau kuliah di luar negeri, gue mau kuliah di luar negeri. Imannya bagus, cakep, karena belum ketemu ujian. Betul. Ketemu nih ujian, boro-boro ke luar negeri, dalam negeri aja kita nggak diterima. Betul. Di negeri kemudian kita nggak sempat daftar atau kemudian gagal, di swasta pun kita nggak bisa kuliah. Pada saat seperti itu kan diuji nih afirmasinya. Ya diuji kan perkataannya, masih lanjut atau tidak dengan keyakinan bahwa bisa ke luar negeri. Nggak tahu, masing-masing. Tapi andai benar-benar kemudian dia tetap pada afirmasinya, dia tetap akan ada di luar negeri, no matter how, no matter what. Gitu, bos. Luar biasa. Ini seperti konsep yang saya sering dengar nih dari teman saya di sini, Bu Rima. I believe, I declare, and I receive. Luar biasa ya Ustaz ya. I declare, I receive. Iya. Afirmasi, betul banget tuh. Jadi kita harus terus mengimani apa yang kita yakini. Selama itu betul. I declare, kita deklarasikan tiap hari dan kita akan diberikan sesuatu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Ya, beginilah kalau diskusinya sama Ustadz. Jadi ngomongnya malah iman. Nggak masalah Ustadz. Jadi benar, misal kita percaya sama satu perusahaan. Misalnya perusahaan BBRI yang Ustadz sampaikan tadi. Kita percaya BRI bisa membantu masyarakat luas keluar dari rentenir melalui kerjasamanya dengan Pegadaian dan PNM. Tentu saja kita berbahagia, kita mengimani, dan ketika BRI besar, pasti Tuhan memberikan sesuatu ke kita Ustadz ya. Kira-kira luar begitu. biasa. Nah, ya, ini Ustadz, mungkin sudut pandang yang berbeda ya. Sudut pandang yang berbeda, tapi kalau pelaku-pelaku investor retail punya spirit seperti ini, visi misi seperti ini, demi Allah ya. Ini pokoknya yang namanya bursa efek itu tenang, adem, kalem gitu. Reaksi pasar nggak panik, santai gitu kan. Kalau asing pergi keluar justru investor retail masuk lagi. betul. Susah ngusir, ini keluar sendiri, ya udah beli aja, susah amat kan begitu. Setuju Ustadz, luar biasa. Nah Ustadz, tentu saja kan kita sebelum kita buka Q&A dari teman-teman, kita pengen tahu dari sudut pandang Ustadz. Nah kalau Ustadz saat ini sedang mengimani saham apa Ustadz yang Ustadz ingin bantu atau ingin investasikan secara masomologi? Prinsipnya sederhana sih Mas. Jadi semua yang punya jasa pelayanan publik paling luas, paling banyak itu yang kita masuk. Saya mah gitu aja judulnya. Yes. Oke, punya pelayanan publik ya. Terakhir kan saya lihat Ustadz ada MNCN, PJAP, kemudian ada Waskita Konstruksi, PTPA. Yang betul-betul melayani publik ya. Yes, ya semua lah pokoknya yang melayani publik lah gitu aja. Betul. Sama ini satu lagi Mas Bernard, barangkali ini sudut pandang yang berbeda. Ini akan menolong teman-teman investor retail. Betul. Apa itu? Masih afirmasi, masih visualisasi, masih imajinasi. Apa sih? Gini loh. Saya ngasih contoh. Ada mahasiswa begitu turun di kampusnya, mahasiswa nih, turun di kampusnya, ada halte. Ada halte misalkan Bank Mandiri, misal. Terus dia langsung ngomong gini, nanti gue kerja di Bank Mandiri. Itu kan afirmasi. Betul. Afirmasi kan? Betul. Every single time he comes ya ke dia punya kampus,
Dia turun dan dia lihat halte Mandiri, selalu dia bilang, ntar gue di Mandiri, ntar gue di Mandiri, ntar gue di Mandiri. Tomorrow, dia betul-betul kerja di Bank Mandiri. Oke? Oke, betul. Sampai sini, bos, sampai sini, sesungguhnya dia tidak punya ikatan, nggak ada bonding antara dia dengan Mandiri, nggak ada, kecuali afirmasinya itu. Sekarang bayangkan jika anak-anak muda Indonesia berafirmasi tentang Mandiri misalnya, tapi ada saham dia di Mandiri. Betul. Ada pengikat, ada mesin yang inside. Oke, betul. Inside mesin di dalamnya. Maka afirmasinya stronger than before. Betul. Lebih kuat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak punya sesuatu Bonding. yang ngikat. Setuju. Nah sekarang ada yang ngikat gitu loh. Saya kalau jadi millennial, saya kalau jadi anak remaja, saya kalau jadi kemudian anak-anak mahasiswa-mahasiswi, wah gue udah belanja tiap minggu aja udah. Gua nggak pikirin yang tadi gue bilang tuh, gua nggak pikirin namanya jual. Pokoknya gue beli. Kenapa? Ntar gue yang jadi menteri negara BUMN gitu. Luar biasa, betul. Afirmasinya gitu aja bos, gitu kan. Kenapa sih lu beli Waskita? Kenapa lu beli PTBA? Kenapa lu beli Kimia Farma? Kenapa lu beli bla 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 lu beli? Ya, nanti gue yang jadi menteri BUMN-nya. Gitu, afirmasi bos. Betul. Luar biasa. Gak mau lo jadi Pak Haritano. Pak Haritano kayaknya kayak gitu lo nggak mau jadi dia. Hah? Nggak mau tuh jadi konglomerat. Betul. Itu karyawan MNC Group 30.000 kurang lebih nggak mau. Supaya mau lo berdoa. Tapi kalau cuma berdoa doang jadi dia. Nggak ada ikatan, nggak ada bonding. Betul iya, kan? iya, Kan betul. kurang. Betul. Kurang kan? Nah supaya ada ikatan gimana? Ya beli aja lah BCAP seberapanya cuma 200 perak kira. Betul. Cuma 200 perak kira. 200 perak lo beli 10 lot aja juga berapa baru? 200.000. Iya, betul Ustaz. Habis itu Anda berhak atas afirmasi. Anda berhak atas visualisasi. Anda berhak kemudian atas imajinasi. Why? Karena Anda udah resmi sebagai pemegang sahamnya MNC Group. Betul nggak? Yes, betul Ustaz. Jadi misalnya kita pengen berkarir di industri entertainment, beli MNCN supaya lancar, misalnya. Itu. Okay. Kalau judulnya udah itu, bos, ada judul naik turun saham nggak? Nggak ada. Nggak ada urusan. Betul Ustaz. Kenapa sih gue beli saham Adikarya? Kenapa gue beli saham PP? Kenapa gue beli saham Waskita? Gue pengen punya mobil, gue pengen ngerasain jalan tol. Itu aja, bos. Betul. Luar biasa. Untuk bisa begitu, emang belinya apa semiliar? Ya gila aja beli semiliar. Beli aja ukuran 10 lot gitu ya. Bagi-bagi deh. Siapa sih saham yang main jalan tol? Belanjain aja udah. Pokoknya besok gue masuk tol, bukan di dalam bis, tapi di Ferrari gue, di Lamborghini-nya gue, di Alphard-nya gue. Gitu, bos. Judulnya afirmasi, visualisasi. Jadi nggak ada cerita nyangkut. Gue mah geli kuping denger nyangkut. Mantap. Apa sih nyangkut mulu? Lagi ini ada yang lucu. Kaya. Dengerin, kita orang kaya ini. Kan begitu ya nggak? Betul. Ini ada yang lucu nih Ustaz. Afirmasinya kan begitu. Gue orang kaya, gue beli aja. Gue nggak pikirin jual, gue beli aja. Kenapa? Ya gue orang kaya. Betul. Ustaz, ini ada komen bagus nih Ustaz. Apa tuh? Saya mau beli saham Plaza Indonesia biar punya semua isi barangnya. Dari Just WJK. Mantap. I believe, I declare, I receive. Ini teori baru loh Pak di dunia persahaman. Membeli Betul. saham dari sudut pandang yang lain. Top. Luar biasa. Kenapa saya harus beli saham Garuda? Begitu misal nih, Betul. seorang tukang nasi uduk. Jamaahnya Yusuf Mansur. Betul. Dia nanya sama saya, Tat, boleh nggak saya beli saham Garuda dengan niat anak saya nanti jadi pilot? Boleh. Saya bilang, top. Saya bilang, ibu beli saham Garuda supaya anak ibu jadi pilot. Wah, hebat.
Hebat. Nggak ada urusan merah hijau, merah hijau, merah hijau. Nggak ada Betul. urusan. Setuju. Urusannya anak niat. gua nanti jadi pilot gitu aja udah. Yes, benar banget. Saya juga ada cerita nih Ustadz. Saya ada afirmasi, saya duduk atau berdiri di panggung Indonesian Idol. Saya beli saham MNCN. Saya beneran tuh, berdiri di panggung Indonesian Idol. Mantap Ustadz. Itu contohnya ya. Top, udah. Luar biasa. Kenapa saya beli saham Antam misal gitu? Yes. Kenapa saya beli saham Antam? Saya pengen punya jaringan toko emas di 10 kota. Nah gitu. Nih, saya ulangi nih teman-teman, saya ulangi. Boleh nggak sih saya nggak punya saham di Antam? Boleh nggak saya nggak punya saham di Antam? Terus saya punya afirmasi begitu. Saya pengen punya toko emas 10 biji. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi nggak ada ikatan attachment. Nah, Mas Bernard top, pemilik Sukor. Luar biasa. Kan betul, different betul. dong, betul nggak? Yes, Different dong. yes. Orang yang ada sahamnya sama yang nggak ada sahamnya beda lah Pak. Yes, benar. Beda lah. Gua mau punya tambang emas. Karena gua mau punya tambang emas, bismillah, gua beli saham Antam. Yes. I believe, I declare, I receive. I receive. Dengan attachment-nya beli sahamnya. Luar biasa Ustadz. Yuk Nanti kita ke nih, Q&A. Mas Ada Bernard. Q&A nih Ustadz. Apa tuh? Yang bagus banget nih. Apa Ini tuh? juga pertanyaan yang menarik banget. Dari ini nih, Alex. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berinvestasi pada emiten seperti Gudang Garam dan HMSP? Silahkan Ustadz. Gini, sudut pandangnya aja kita bedain. Misalkan sudut pandangnya kita ngasih pajak kepada negara. Misal gitu ya. Memang ini pembenaran, tapi setidaknya tetap ada sisi baik gitu kan. Ada pajak negara, kemudian apalagi ya di sana ada karyawan yang banyak, gitu-gitu aja. Ya bisa jadi saya salah, silakan nanti pendapat yang lain. Betul. Dan juga banyak petani yang terbantu. Karena saat ini banyak di daerah Jawa Timur sana, banyak petani-petani rokok yang hidupnya dari iya, kira-kira begitu. Tembakau, begitu. Tuh ada yang ngomong tuh, saya beli saham Gia supaya bisa keliling dunia. Iya benar itu. Yes, luar biasa. Ini ada pertanyaan lain lagi nih Ustadz, yang cukup menarik juga nih. Kita buka pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika saya seorang muslim beli saham perbankan? Terima kasih pertanyaannya. Iya, ini banyak pertanyaan seputar hukum ya. Saya selama ini membatasi Mas Bernard, kalau ada yang bertanya seputar hukum dan fikih, saya tuh biasanya nggak jawab. Oke. Kenapa saya nggak jawab? Ya karena ilmu saya nggak ada. Ya, jadi nanti kalau yang gitu-gitu nanyanya sama MUI aja. Ya, saya batasi saja. Pokoknya nikmati soal tadi nih, soal niat, tujuan. Terus Tuhan nanti ikut campur. Tuhan memberikan berkah-berkah yang lain yang tidak kita kemudian miliki di pasar saham. Kemudian tadi soal afirmasi, visualisasi, dan imajinasi. Jadi soal pertanyaan hukum, izinkan saya nggak menjawab, takut salah jawab. Ya silahkan, tidak apa-apa Ustadz. Iya, siap. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Abdurrahman, bagaimana daftar Sukor? Nah jangan lupa buat daftar Sukor, nanti di link ada di eform.sukorsekuritas.com atau di link bio kita. Dan nanti kita benar-benar membeli saham sesuai dengan style kita dan niat kita. Seperti itu. Oh, mesti ada akun saya nih. Boleh, nanti kita ketemuan ya Ustadz. Ya, saya janjian. Om Bibo aja udah ketemu Ustadz. Masa saya belum? Iya, siap. Udah ketemu Om Lok ya? Minggu lalu ya? Udah. Iya. Oke, nanti saya chat ya. Saya main ke tempat Ustadz. Mantap. Oke. Mas Bernard, saya izin pamit boleh ya? Boleh. Baik. Bangga, nanti kapan-kapan kita live lagi. Kita bicara hal yang lain. Doain Paytrend, insya Allah IPO September.
Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Petran mudah-mudahan bisa memajukan masyarakat lagi nih. Mungkin closing statement-nya apa nih Ustadz? Mumpung masih 4 menit lagi, silahkan. Ya, closing statement-nya adalah coba miliki niat-niat yang nggak biasa. Ya, miliki niat-niat yang nggak biasa. Ya. Kemudian miliki juga gitu ya omongan yang juga nggak biasa. Oke. Ya. Udah 2 itu deh, miliki niat yang nggak biasa dan miliki omongan yang nggak biasa. Oke. Miliki niat dan omongan yang tidak biasa. I believe, I declare, I receive. Amin. Terima kasih Mas Bernard. Terima kasih Ustadz buat waktunya. Luar biasa banget. Kita senang banget kehadiran Ustadz. Jadi menenangkan di saat market seperti ini. Next time kita meet up ya Ustadz ya. Ada kenang-kenangan dari support. Nanti saya main ke tempat Ustadz. Siap, makasih semuanya. Ya, mari Ustadz. Terima kasih bisa six pack lagi. Ini lagi gemuk-gemuknya nih. Mantap Ustadz. Keren. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Mari.